Selamat pagi, masih di review lagi Mas. Ini saya punya yang lebih lawas lagi Mas. Ini ada produk dari Leitian ZV. Ini yang zoom system, 3-way zoom system ukuran 430 Mas. Premium di masanya. Penampilannya seperti ini Mas, Leitian ZV. Ini yang ukuran 430 3-way zoom system. Ya, harganya lumayan nih Mas. Kelas premium gitu. Ini satu paketnya sudah termasuk sarung tegek dan unit tegeknya plus boxnya Mas. Oke. Ini cilik banget nih. Ini pinu ini Mas. Tapi regone sayangnya larang. Oke, kita lihat secara detail Mas. Kita boxnya disingkirkan dulu. Oke. Oh ya, sebelumnya ini ada spesifikasi singkat. Saya bacakan yang ukuran 43. 43 ini terdiri dari 9 ruas. Ruas tertutupnya 60 cm dengan berat 75 gram. Ya, diameter ujungnya 0,7, diameter pangkalnya 16,1. Panjang totalnya 4,30 cm. 430 cm. Jadi 4 meter 30 cm. Oke. Boxnya seperti ini Taiwan Leitian Fishing Tackle. Original lagi Mas. Penampakan secara keseluruhan seperti ini Mas. Warnanya elegan Mas. Juas. Kita mulai dari sisi belakang. Untuk tutupnya ini masih plastik Mas. Ini dengan warna dominan merah marun plus hitam. Gelap. Dominan gelap. Dan ini warna oranye kemerahan. Dengan tulisan Keryu GR Advanced Road Design. Ini ZV Expert, produk dari Leitian Mas. Ini ada keterangan 3-way zoom system ukuran 43. Nah, ini tutupnya seperti ini. Kita akan coba buka dalamannya Mas. Ini untuk sisi belakang ini polos Mas, cuma ada stiker tanda peringatan bahaya saja. Untuk tutup belakangnya ini masih plastik. Nah, dan ini zoom sistemnya seperti ini. Nah, ini 3-way zoom. Ini dibuat dari plastik, bukan dari ruas tegeknya Mas, tapi memang asli dari plastik. Cuma ini masih plastik Mas. Untuk tutup depannya seperti ini. Model zoom rata-rata tutupnya seperti ini sama. Ini Jindali, ada tulisan apa? Jindali. Kurang ngerti maksudnya. Tidak ada ukuran berapanya. Cuma ini panjang dari depan ke belakang ini flat Mas, sama. Saya ukurkan diameter ruasnya ya Mas. Kecil ini. Berapakah? Oh betul, sesuai spesifikasi tertulis Mas, 16,1 mili. Sampai ke ruas depan sini, selisihnya 15,2, jadi selisih 9 mili, 0,9 mili Mas. Jadi flat dari pangkal sampai ke sini panjangnya sama. Ini kita akan ukur ruas tertutupnya dulu sebelum ke yang lain-lain. Bentar Mas, kita kembalikan dulu ke posisi semula. Nah ini sampai ke 3-way zoom sistemnya, kita ukur berapakah panjangnya. Ini di angka 62 cm. Lumayan pendek ini Mas, 62 cm. Nah ini kalau zoom sistemnya mungkin bisa dimodifikasi ulang, bisa jadi ruas pendek Mas. Ini misal kita ukur di habis ruas pangkal pertamanya hanya 47 cm Mas. Jadi karena ini zoom sistemnya seperti Izumi juga zoom sistemnya sama seperti ini. Jadi jaraknya lumayan panjang. Ini kalau kita ukur jaraknya berapa ini? 7 cm dB Mas.
Jarak zoom sistemnya 7 cm. Kalau mungkin zoom sistemnya kita modif dan ini jaraknya bisa segini ya. Jadi ini bisa jadi lebih pendek lagi Mas, di custom sendiri. Oke. Kita akan timbang dulu Mas, berapakah beratnya Litian ZV. Oke, kita timbang 99 gram Mas. Padahal ini ukuran 430 loh Mas. Raono saon. Mantap, mantap. Regone yo muni yo Mas. Lanjut Mas. Susunan ruas dari belakang seperti ini Mas. Ini kalau kita lihat sekilas ya Mas, kita nanti akan lihat secara detailnya. Sebenarnya komposisi karbonnya tidak istimewa Mas, tapi kenapa bisa seringan ini, sedangkan Exori dengan komposisi karbon secara sekilas tampak kelihatannya bersama seperti ini, tapi kok lebih berat. Nanti kita akan coba ukur panjang realnya Mas, bener ada 430 enggak, kok bisa seringan ini gitu. Kita lihat dari sisi depan Mas. Susunan ruas dari depan seperti ini Mas. Ini 3-way zoom sistemnya di 43, 38, dan 34. Sekarang saatnya kita lihat dalemannya Mas. Kita akan hitung dulu jumlah ruasnya. 1. Ini gagangnya lumayan berat Mas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah ini totalnya ada 9 ruas. Oke. Dan ini karbonnya masih karbon komposit Mas. Kalau dibandingkan dengan tekek-tekek rilisan baru seperti kemarin di Ryoshi Saga dan produk-produk dari Expiretes, itu karbonnya nampak lebih hitam dibandingkan dengan ini Litian Keryu ZV. Opo tulisannya yang ini GR, yang ini ZV, ada tulisan expert, ini terus opo seri ini. Oke, untuk warnanya ini di masing-masing ruas ini sudah dicat dengan cat glossy warna merah bata Mas. Oke, merah bata. Dan ini ruas kedua tiganya dari pangkal ini sudah halus. Jadi motifnya ini hampir tidak kelihatan. Yang ruas seterusnya ini motif spiralnya, karbonnya ini kelihatan. Jadi seperti ada geret-geret karbonnya itu Mas. Dan ini join antar ruasnya ini kecil Mas. Ini saya ukurkan ya, ini mungkin hanya sekitar berapa senti. Oh ini hanya 3 cm Mas. Jadi sambungan join antar ruasnya ini hanya 3 cm. Nah itu mungkin yang membuat panjangnya bisa lebih real dan beratnya mungkin bisa jadi lebih ringan. Dan ini ruas ujungnya ini memang kecil banget Mas, kalau cuilik banget. Ya, untuk ketebalannya kita lihatkan dulu ya Mas. Sementara kita lihatkan, nanti akan saya ukurkan ketebalannya itu seberapa. Untuk ketebalan ruasnya seperti ini, nanti saya ukurkan dari belakang dan depan Mas. Kita lihat yang dari depan dulu seberapa ketebalannya. Ini nampak dari depan, ketebalannya kurang lebih hampir sama. Tapi alangkah detailnya nanti kita coba ukur Mas. Ini motif ruasnya seperti ini. Ini yang saya sampaikan tadi, ruas 2 dan 3-nya dari pangkal itu halus Mas. Cuma ruas ke-3 sampai ujung itu spiralnya masih kelihatan, meskipun sama-sama sudah dicat finishing dengan warna merah bata. Coklat ini coklat apa merah bata ya? Warnanya hampir sama seperti Orca Prime. Nah, itu. Cuma ini ruas 1 dan 2-nya hitam polos. Ini sampai di bagian atas ini catnya sama semua. Cuma di ujung masing-masing ruas ini ada garis warna kuning emas, cat Mas. Sekarang saya akan ukurkan diameter ruasnya plus ukuran ketebalan ruasnya. Untuk ruas yang pertama ujung, ini yang saya katakan kecil tadi Mas. 1,3 mili Mas.
1,3 mili. Yang ujung topnya sini lebih kecil lagi loh, 0,7 mas. Cuili. Yang ruas keduanya ini di angka 2,6 mili. Ini ruas kedua. Ruas ketiganya 4,3 mili. Ruas keempatnya 6,3 mili. Ruas kelimanya 8,8 mili. Ruas keenamnya 10,6 mili. Ruas ketujuhnya 12 mili mas, 12 pas, 12 mili. Ini yang ruas kedua dari pangkal, ini di angka 13,6 mili. Jadi memang ruasnya ini kecil-kecil mas. Dan untuk ketebalannya ini saya ukurkan, kalau yang ruas kedua ini kayak agak susah mas karena kecil. Tapi kita coba ukurkan ya mas, mudah-mudahan bisa akurat. 0,6 mili mas. Oke, ketebalan dari belakang. Kita coba yang ruas keduanya. Oh kok lebih tipis, 0,4 mas. Ini kok lebih tebal. Oh salah tadi, mungkin miring mas. Ini 0,3 mili. Yang ruas keduanya sama 0,3 mili. Berarti tadi miring. Sorry mas. Kita coba yang ruas ketiganya. Oh ketiga tadi sudah. Kita coba ruas keempatnya. Oke sebentar mas. 0,6 mili. Berarti semakin ke belakang semakin tebal mas. Ini ruas kelimanya sama 0,6. Kita coba ukur yang ketebalan dari depan mas. Ini ruas ke-5. Dari depan ketebalannya berapakah? Ini 0,4. Ya 0,4. Yang ruas ketiganya 0,5. Terus ruas keduanya ini susah, ini cuilik pilih ngukur 0,3. Jadi di masing-masing ruas ini ketebalannya antara depan dan belakang selisih 0,1. Dan apa jenengannya berurutan mas. Jadi dari depan ini kecil semakin besar, ini tipis semakin tebal. Kita ukur coba ruas yang kedua dari pangkal. Ini lumayan kandel. Nah ini oh 0,6 mas. 0,6 ini yang ruas kedua dari pangkal. Kita coba yang dari depan apakah sama. Oh 0,5, selalu selisih 0,1 mili mas. Oke saya rasa cukup. Kita akan coba cek action plus kita tes bendingnya seperti apa mas. Joran mahal zaman biyen kayak ngopo. Oke sekarang saya akan coba cek actionnya seperti apa mas. Terus kita nanti akan lihat bendingnya. Dengan beban 250 gram itu 52 gram itu lengkungannya seperti apa. Oke, kita akan coba lihat actionnya mas. Oke, kalau secara action seperti ini, kelihatan ya mas. Nah begini, secara action seperti ini sebenarnya masih masuk kategori medium mas. Cuma karena ini bobot jorannya ini ringan, jadi dipakainya itu lebih enak mas. Kalau secara pusat beban kita akan coba tes. Ini masih terasa berat di tengah sebenarnya mas. Nah
Ini ada di ruas kedua bagian pangkal. Nah, di sini. Ruas kedua pangkal, Mas. Kurang pas. Nah, di sini. Ini ruas ke 1, 2, 3, ruas ketiga pangkal, Mas, salah. Jadi pusat bebannya di sini, center tengahnya. Seperti ini actionnya. Nih. Mungkin kalau untuk yang suka waderan, suka nutul, mungkin cocok, Mas. Kalau kita lihat sekilas, ini mungkin perlu disetting potong lagi agar bisa lebih lurus, Mas. Ini masih terlihat melengkung. Masih terlihat melengkung. Kita coba tes bendingnya seperti apa, Mas. Kita pasang bebannya dulu. Kita akan coba angkat perlahan. Nih, kalau dilihat dari lengkungannya lumayan rada medeni. Nah, ini tapi kuatnya kuat sih ya. Ini 252 gram seperti ini lengkungannya. Ini karena ini masih masuk kategori medium. Jadi memang terlihat mentul di ujungnya, Mas. Cuma lengkungannya ini kalau kita lihat ini ruas kedua dari bawah ini sudah ikut melengkung. Ini saya rasa cukup. Jadi memang joran ini didesain, dikhususkan spesifikasinya memang mungkin untuk nutul atau untuk sekedar menikmati battle sensasi dengan menarik ikan. Oke, saya rasa itu. Kita akan tes panjang reelnya. Benarkah ada 430, Mas? Karena kalau kita lihat tadi kok bobotnya kok enteng banget. Kita coba tes, Mas. Kita akan cek panjang reelnya. Tertulis tadi persis ada 430, Mas. Kita akan coba buktikan. Kita ukur adakah 430. Oh, ternyata cuma ada 425 sampai ujung tali, Mas. Oke, saya rasa itu cukup untuk reviewnya hari ini, Mas. Secara kesimpulan, ini di toko ready harga 750.000. Untuk di antara tahun sekitar 2019-an, 2020 ini sudah termasuk joran premium, Mas. Kalau kita lihat rasanya itu, kalau kita goyangkan dia hanya goyang di ujungnya saja, ruas 1 dan 2. Cuma kalau kita lihat dari bendingnya tadi, melengkungnya di beban 252 gram itu sudah sampai ruas kedua dari pangkal. Oke. Jadi kesimpulannya, joran-joran seperti ini, ya misalkan seperti joran kelas litian Yoshikawa Keryu itu juga ada juga kan. Ini juga Keryu sama, cuma ini produk litian Yoshikawa. Yoshikawa itu sebenarnya juga produk litian juga sama. Cuma ini yang litian Keryu ZV. Oke. Jadi joran-joran seperti ini memang tipikalnya dia didesain memang untuk menikmati sensasi mancing, Mas. Jadi menikmati sensasi saat kita battle dengan ikan. Bukan untuk geradak-geradak, bukan untuk angkat-angkat. Jadi untuk menikmati memancing. Jadi menikmati memancing itu seperti itu. Kalau untuk geradak-geradak ada speknya sendiri. Dan itu memang tujuannya untuk gampangnya ngomong golek iwak, Mas, bukan menikmati sensasi memancing. Oke, saya rasa di harga segitu musuhnya akeh, Mas. Seperti kemarin yang sudah kita review, kita punya produk dari Relik Nusantara yang mungkin tidak keberatan dengan ukuran joran yang agak besar, ukuran gagang yang agak besar. Cuma keuntungannya yang litian ini dia sudah 3-way zoom system. Meskipun panjangnya cuma di angka 430 dan realnya tadi kita ukur cuma ada di 425, kurang 5 cm. Ini bisa jadi opsi mungkin yang sering tidak suka yang di custom kolong, sering-sering pindah-pindah tempat, ini sudah di custom dari pabriknya, ada zoomnya. Jadi tidak takut melorot di 34, 38 dan 43. Oke, saya rasa untuk review litian Keryu ZV saya cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau diskusi, ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung di kolom komentar. Yang belum subscribe bisa subscribe, bisa di like, bisa di share juga. Barangkali ada beberapa teman yang sedang mencari rekomendasi untuk joran tege. Ini di toko ready harga 750.000. Monggo jangan lupa mitra nelayan Ambarawa, Mas. Terima kasih.